sesakit hati ini. Apalagi ngeliat pas, aduh, gak kuat gue. Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam itu beneran bikin gue sakit hati banget. Ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue ya, lu ngomongin visi misi lu aja udah bisa nggak sih gitu, nggak perlu ngejatuhin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Apa gue bilang kan, ya saya kira mbak-mbak ini, saya nggak tahu mbak siapa namanya, tidak mungkin settingan. Masa ada orang settingan sampai nangis-nangis sesegukan begitu. Saya kira itu real, perasaan dari hatinya yang paling dalam. Iya, saya kan udah sampaikan itu video-video sebelum ini. Kultur masyarakat kita, masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa itu tidak tega melihat orang dikuyo-kuyo, macam gitu ya, dicaci maki, dihujat, direndahkan. Ya, makanya kalaupun ada yang menilai Prabowo kalah debat tapi menang dalam menangguk simpati rakyat. Jadi tidak ada orang yang suka dengan karakter sikap-sikap sombong, ya. Sekali lagi, tidak ada orang yang suka dengan kesombongan, dengan sikap orang yang sombong di muka bumi ini. Tidak hanya orang Nusantara, tidak hanya orang Jawa, tapi di seluruh muka bumi. Tidak ada orang yang suka dengan orang-orang yang sombong. Walaupun pinter sekalipun. Ya, kalau hanya pinter, iblis, tahu? Dia pinter sekali, tapi gara-gara kesombongannya kemudian diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia rajanya kan ketika itu. Maka Anda capres yang memamerkan kesombongan, memamerkan keangkuhannya di debat capres semalam, siap-siap saja Anda terlempar, terbuang dalam pemilihan presiden 2014 yang akan datang. Apalagi orang Jawa, orang Nusantara sangat antipati dengan karakter kesombongan. Itu bukan karakter bangsa kita. Menjatuhkan lawan seperti itu bukan karakter bangsa kita. Sudah saya contohkan. Bahkan pertandingan tinju sekalipun, pertandingan yang betul-betul yang memang menampakkan adu fisik, adu pertarungan, perkelahian, itu kalau ada salah satu lawan yang menampakkan kesombongannya, menampakkan keangkuhannya, itu juga pasti kemudian tidak akan mendapatkan simpati dari penontonnya. Walaupun sebelumnya nggak kenal sama sekali siapa yang sedang tinju itu. Itu karakter fitrah hati manusia, suka kelembutan. Tidak suka dengan kesombongan. Saya menilai Menteri Pertahanan. Satu, itu kesombongan yang luar biasa. Sementara Anda belum pernah menjadi Menteri Pertahanan. Anda siapa? Kecuali Anda sebelumnya pernah menjadi Menteri Pertahanan, menteri yang sama dengan kesuksesan yang gemilang. Anda menilai Pak Prabowo satu sebagai Menteri Pertahanan masuk akal, walaupun tetap tidak bisa dibenarkan sikap sombong itu. Lah apalagi Anda buru-buru jadi Menteri Pertahanan, jadi Menteri Pendidikan aja direshuffle di tengah jalan oleh Presiden Jokowi kok.
berani-beraninya menilai Pak Prabowo Menteri Pertahanan, mantan Danjen Kopassus. Dalam hal tersebut di bidangnya beliau tahu, setidaknya jauh lebih tahu daripada Anda yang Menteri Pendidikan aja di reshuffle. Dari gubernur aja prestasinya apa? Janji-janji rumah DP 0%. Mana buktinya kok? Pamer kesombongan di depan publik. Itu bukan karakter bangsa Nusantara. Yang nggak tahu itu karakter bangsa siapa itu. Karakter orang mana itu. Itu kalau karakternya orang-orangnya kayak gitu ya. Pantesan kemudian leluhurnya pada perang saudara nggak pernah selesai. Tarung terus, kisruh terus. Ya, karena karakternya karakter kesombongan kayak gitu yang dipelihara. Ya sama sombong ya pasti akhirnya tarung kan gitu, gelut kan. Dari mana menilai Pak Prabowo 1,5 pesawat tempur kita, prestasi militer kita itu kalau tidak salah 15 besar terbaik di dunia hari ini. Kemudian kesombongannya ini juga ditampakkan dengan menilai presiden kita keluar negeri hanya datang, duduk, diam, pulang gitu. Itu kan kesombongannya luar biasa juga. Mantan gubernurnya sombongnya kayak minta ampun, naudzubillah min dzalik. Loh, kita di G20, kita di negara-negara luar sana dihargai kok. Kok dibunyikan hanya datang, duduk, diam, pulang lagi. Itu kalau buat orang karakter sombong, bukan orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan, hatinya tidak mungkin. Kayak gitu kalau menjadi pemimpin bangsa ini. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Silakan Anda jadi presiden di negara Timur Tengah aja sana. Yang karakternya sama ya gitu. Astagfirullahaladzim. Saya penonton akan menilai, loh Anies kamu tuh ngaca gitu, bercermin diri gitu loh. Sebagai capres dalam debat itu saya nilai 2. Karena kebodohan Anda di dalam menampilkan diri seolah-olah ingin dilihat benar, dilihat pinter, tapi yang justru terjadi adalah bumerang politik. Orang akan tidak simpatik dengan Anda. Yang kedua akan saya nilai 1 selama Anda menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya nilai yang sama. Lah ya, bahkan banyak yang menilai 0 kepada Anda atas janji DP 0% selama menjadi gubernur DKI. Ini penilaian penonton ya, makanya hati-hati kalau ngomong. Pilih menteri kok 1 gak ada. Itu menjatuhkan diri Anda, melemparkan diri Anda kepada jurang keterburukan dalam Pilpres 2024 besok. Kalau tidak percaya, buktikan. Anda capres-capres tadi tidak memahami psikologi Nusantara, tidak memahami psikologi orang Jawa, tidak pandai memahami perasaan-perasaan orang di bawah yang suka tepos lirut, suka anda pasor, suka menghargai orang lain. Siapapun yang ingin dihargai orang lain, siapapun yang ingin dipilih, maka harus pandai menghargai dan memilih orang lain.